Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Afrizal Saputra dari kelas H angkatan 23. Sini saya akan melakukan simulasi dynamic routing sebagai penugasan minggu ke-14 dari mata kuliah jaringan komputer. Oke, selanjutnya saya tampilkan desain yang sama seperti routing statik, namun ada perbedaan pada saat menyeting routernya. Untuk strukturnya sama seperti ini menggunakan web server, PC1, PC2, PC3, dan router 1, router 2, router 3. Ini setelah dijalankan, ini lanjut pada PC1 untuk mengatur IP address-nya. IP addresses, memasukkan IP addresses seperti ini, 12.12.12.1/24 dan seterusnya. Ya, untuk interface-nya diperhatikan jangan sampai ada IP address yang menggunakan interface yang sama, 1234. Begitupun pada PC3, mengatur IP addresses-nya pada addresses, masukkan IP ini, diperhatikan lagi interface-nya 123. Selanjutnya pada web server, kita mengatur IP addresses-nya seperti ini. Selanjutnya, jangan pada network connection, kita kembali kepada PC1 terlebih dahulu. Pada network connection, seperti routing statik sebelumnya, kita mengatur pada internet protokol TCP/IP seperti ini. IP address-nya untuk PC1, oke, close. Dan juga pada PC2, network connection, properties TCP/IP akan 1.65 pada PC2. Selanjutnya pada PC3, network connection menggunakan IP address 253 dengan subnet max-nya 128 dan default gateway-nya 254. Ini setelah oke, selanjutnya pada web server kita juga mengatur network connection-nya agar terhubung. Properties TCP/IP dan seperti ini. 43.43.43.1 dengan default subnet max-nya 0 dan default gateway-nya 3. Oke, close. Selanjutnya untuk mengatur routing, kita kembali ke PC1. Pada menu routing, pada OSPF kita menambahkan pada network 83 ini untuk mengatur router dinamiknya 12.12.12.0/24, areanya backbone. Begitu pula selanjutnya pada router kedua kita juga mengatur routingnya, OSPF, menu network seperti ini, 128/25. Selanjutnya pada web server juga demikian, pada routing dan OSPF network seperti ini. Selanjutnya kita akan membackup. Sebelumnya saya sudah melakukan pembackupan terhadap rangkaian mikrotik ini. Kita backup di setiap routernya dan di drag pada My Documents seperti ini. Lalu
Setelah dilakukan pada ketiga PC ada, karena saya sudah membackupnya tadi. Dari sini awalnya langsung di drag ke My Documents, dan setelah melakukan itu pada ketiga routernya, kita kembali kepada JNS dan mereload semua nodes yang ada di JNS ini. Setelah di reload, kembali pada PC 1, kita drag kembali yang dari My Documents ke filesnya. Setelah itu diklik file mikrotik yang sudah di drag kembali atau file mikrotik terbaru, lalu kita restore dan lakukan hal yang sama pada ketiga router. Nanti akan ada muncul notifikasi bahwa rangkaian mikrotik sebelumnya sudah ke restore. Ini kita pada web server, kita menginstal XAMPP. Saya sudah download dan sudah diinstal juga di dalam web server. Lalu setelah diinstal, melakukan penginstalan seperti biasa. Setelah diinstal, kita menuju file explorer, my computer, local disk C, file exam, dan file htdocs ke samping sehingga menggunakan index. Dan sebelumnya ada file bernama index.php, yang file itu dihapus saja. Lalu index ini kita buka melalui notepad untuk mengeditnya. Sudah saya edit juga seperti ini. Lalu jangan lupa di save dan di close. Lalu pada menu start, all programs, exam, dan exam control panel, kita memilih service Apache. Lalu kita actionnya start, tunggu sampai Apache ini berwarna hijau, lalu keluar, ditutup. Setelah itu kita mengatur DNS pada web server saja, itu dengan cara IP. DNS kita allow remote request, dan setelah ini pada menu static kita menambahkan domain name-nya jarcom.com dengan alamat address-nya 43.43.43.1. Itu. Setelah itu kita mencoba pada PC 1 web search-nya, kita mencari dengan menggunakan alamat IP-nya terlebih dahulu 431. Berhasil. Lalu kita mencoba dengan alamat domainnya, nama domainnya jarcom.com. Ya, bisa berhasil juga. Itu kita coba di PC 2 juga. Coba langsung dengan nama domainnya jarcom.com. Oke, selesai. Bisa juga. Dan terakhir pada PC 3 kita coba lagi. Dan setelah itu kita menggunakan nama domainnya saja langsung jarcom.com, dan bisa juga. Selanjutnya kita ke PC 1, kita close saja. Terus juga pada PC 1 kita menuju terminal, terus menggunakan sintak interface Ethernet set disable
running check check equals no numbers equals 0, 1, 2, 3, dan 4. Di sini sintaks ini berfungsi untuk setting agar interface MikroTik X86 bisa mati ketika kabel diputus di router 1, 2, dan 3. Lalu enter. Dan lakukan LSM pada ketiga router. Pada router 2 di PC 3. Kita ke menu new terminal dengan sintaks yang sama. Interface Ethernet set disable running check equals no numbers equals 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Enter. Terakhir pada web server, jika melakukan hal yang sama pada terminal, dengan sintaks yang sama, equals no numbers 0, 1, 2, 3, 4. Enter. Oke. Setelah itu kita ke GNS dan pada kabel router 1 menuju router 3 kita delete. Lalu kita kembali ke PC 1, kita pada command prompt, kita terlebih dahulu ping tracer jarcom.pop. Oke, berhasil. Dia melalui PC 1 terus melewati router 2 dan terus menuju router 3. Oke. Sekian dari simulasi kali ini. Pada simulasi kali ini berjalan dengan lancar dan semuanya sudah terpenuhi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.